Halo semua, perkenalkan nama saya Dila Holisa Alfiah dari Fakultas Sains dan Teknologi, jurusan Matematika. Di sini saya akan membahas kembali tentang materi yang telah disampaikan pada PBAK Universitas. Oh iya, di sini saya dibantu oleh saudara kembar beda dimensi saya, yaitu Holly. Halo semua, perkenalkan nama saya Holly. Di sini saya akan membantu Dila untuk membuat resume. Simak penjelasan kami baik-baik ya. Hari pertama, pemateri 1, yaitu Profesor Dr. Umi Sumbulah MAG sebagai Wakil Rektor 1 Bidang Akademik. Tempat tanggal lahir Blitar, 26 Agustus 1971. Alamat Jalan Joyo Raharjo, Merjosari, Malang. Jalur-jalur penerimaan mahasiswa baru UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dibagi menjadi 5, yaitu SNMPTN, SBMPTN, Mandiri, SPAN PTKIN, dan UMPTKIN. SNMPTN yaitu jalur seleksi yang berdasarkan nilai akademik atau rapot. SBMPTN yaitu jalur yang dilaksanakan dengan mengikuti tes tertulis. Mandiri yaitu jalur yang dilaksanakan secara mandiri oleh perguruan masing-masing. SPAN PTKIN yaitu jalur yang berdasarkan prestasi akademik. UMPTKIN yaitu jalur dengan mengikuti tes tertulis. Jika SNMPTN dan SBMPTN itu dilaksanakan oleh seluruh perguruan tinggi di Indonesia, maka SPAN PTKIN dan UMPTKIN hanya dilaksanakan oleh perguruan tinggi keagamaan di Indonesia. Fakultas yang ada di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yaitu Fakultas Tarbiyah, Fakultas Syariah, Fakultas Ekonomi, Fakultas Sains dan Teknologi, Fakultas Humaniora, dan yang terakhir, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang memiliki 2 integrasi, yaitu integrasi keilmuan dan integrasi kelembagaan. Integrasi keilmuan yaitu memadukan combining sains dan Islam. Sedangkan integrasi kelembagaan yaitu memadukan pendidikan tinggi dengan pendidikan pesantren untuk membentuk karakter mahasiswa. Sarana dan prasarana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Ada Ma'had, Pusat Pengembangan Bahasa, yakni bahasa Arab, bahasa Inggris, dan bahasa lainnya, Rumah Tahfiz Al-Quran, perpustakaan, dan lain-lain. Seluruh mahasiswa diharapkan tidak hanya memiliki prestasi akademik, tetapi juga memiliki pengalaman untuk aktif di organisasi kemahasiswaan, baik intra maupun ekstra. Jadi, selain punya kompetensi akademik, juga punya bakat yang lain juga. Pemateri kedua, yaitu Dr. Fatah Yasin, MAG, sebagai Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan. Tempat tanggal lahir Malang, 20 Desember 1967. Alamat Jalan Joyo Utomo, 5E, RT 07, RW 04, Merjosari, Malang. Mahasiswa baru harus mengupayakan diri secara mental atau spiritual dalam mengikuti kegiatan-kegiatan perkuliahan di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, karena di Malang berbeda dengan kampus lain. Mahasiswa baru harus berpikir ilmiah. Berpikir ilmiah hakikatnya adalah berpikir yang dilandasi ilmu pengetahuan, baik ilmu umum maupun agama. Kampus UIN Maulana Malik Ibrahim Malang adalah kampus keagamaan yang bernaungan di Kementerian Agama. Visi-misinya dipengaruhi oleh nilai ajaran agama Islam untuk melanjutkan perjuangan Rasulullah SAW.
materi berikutnya yaitu Lingkup Kerja Ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) merupakan organisasi intrakampus OMIK yang merupakan lembaga eksekutif mahasiswa di level universitas. Lingkungan DEMA terdiri dari lingkungan universitas dan lingkungan fakultas. Turunannya yaitu Himpunan Mahasiswa Jurusan atau Himpunan Mahasiswa Prodi. Untuk fungsi dan tugas DEMA universitas dapat dilihat di samping. Struktur pengurus DEMA universitas ada ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, dan kementerian-kementerian lainnya. Kementerian-kementeriannya yaitu Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Sosial, Hukum, dan Politik, Kementerian Agama, Kementerian Pengembangan dan Kreativitas, Kementerian Komunikasi dan Informasi. Nah, di sini dapat dilihat akun sosial media DEMA Universitas. Selanjutnya, kita akan membahas tentang SEMA. Adapun tugas SEMA dapat dilihat di samping. SEMA UIN Maulana Malik Ibrahim Malang terdiri dari Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, Bendahara, Ketua Komisi, Anggota Komisi, dan staf ahli. Komisi A, Komisi Advokasi dan Hukum, mempunyai tugas memvokasi seluruh mahasiswa di universitas terkait perkuliahan maupun UKT. Bisa juga memvokasi terkait fasilitas-fasilitas yang ada di universitas. Komisi B, Komisi Organisasi dan Kemahasiswaan. Tugasnya menaungi organisasi dan kemahasiswaan, entah itu dari HMJ, DEMA, maupun UKM. Komisi C, Komisi Administrasi dan Keuangan. Tugasnya sebagai pembuatan peraturan organisasi dan juga administrasi, entah itu peraturan format surat-surat maupun LPJ. Komisi D, Komisi Informasi dan Komunikasi, bertugas sebagai mempublikasikan kerja-kerja yang ada di SEMA. Nah, di sini dapat dilihat akun sosial media SEMA Universitas. Nah, materi selanjutnya yaitu UKM-UKM yang ada di Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang. UKM Resimen Mahasiswa atau yang biasa disingkat MENWA. Sejarah MENWA diawali pembentukan oleh Jenderal A.H. Nasution tahun 1959 di Jawa Barat. Dilatih oleh Kodam Siliwangi. Widya Castrena Dharma Sida adalah semboyan Resimen Mahasiswa Indonesia. Memiliki arti penyempurnaan pengabdian dengan ilmu pengetahuan dan ilmu keprajuritan. Panca Dharma Satya merupakan janji Resimen Mahasiswa. Warna ungu merupakan warna baret yang memiliki makna mulia, berpengetahuan, dan terpelajar. Asas dan dasar pendirian MENWA yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. UKM Pramuka memiliki ciri khas pada struktur dewan rencananya, yaitu UKM Pramuka ini memiliki juru adat yang tugasnya sebagai penegak hukum dalam pramuka. Adapun program kerjanya yaitu Anjang Sana, artinya kunjungan untuk melepaskan rasa rindu atau kunjungan silaturahmi. Perkemahan Wirakarya, perkemahan pramuka penegak dan pandega dalam rangka mengadakan integrasi dengan masyarakat. Temu alumni, musyawarah pandega, forum tertinggi dalam pengambilan keputusan di lingkungan pramuka pandega.
UKM KSR PMI merupakan UKM yang bergerak di bidang kemanusiaan, kekeluargaan, dan kemanfaatan. UKM ini berdiri ketika Zainal Abidin dan Mustafa yang menduduki jabatan sebagai Senat Mahasiswa (SEMA) diminta mengisi materi tentang P3K pada anggota baru Pramuka FTIAIN Sunan Ampel Malang pada bulan November 1990. Kemudian pada September 1991, kedua pelopor ini mengajukan pendirian KSR PMI Unit Perguruan Tinggi pada kampus dan kepada PMI Cabang Kota Malang karena KSR PMI berada di bawah naungan PMI. UKM Paduan Suara. Di sini kita belajar bareng baik ilmu musik maupun ilmu berorganisasi. Kegiatan utamanya yaitu mengembangkan bakat dan minat dalam paduan suara, khususnya latihan denting dan latihan lomba. UKM Mapala. Kegiatan-kegiatan Mapala Tursina mengarah pada kegiatan cinta alam, karena mencintai Indonesia adalah mencintai alamnya dan rakyatnya dengan dekat. UKM Teater. UKM yang bergerak di bidang seni. Berdiri sejak 8 Agustus 1986. Kini usianya sudah 35 tahun. Sudah banyak proses dan sudah banyak kenangan-kenangan. UKM Seni Religius adalah unit kegiatan mahasiswa di tingkat universitas dan merupakan lembaga otonom yang memiliki jalur koordinasi yang bergerak dalam bidang seni Islami. Tujuannya membentuk kader seni Islami yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memiliki jiwa pemimpin yang agamis, kritis, dinamis, kreatif, dan inovatif, serta menjunjung tinggi Tridharma Perguruan Tinggi. UKM Unior terdiri dari Persatuan Bola Voli, Persatuan Bola Basket, Persatuan Sepak Bola, Persatuan Bulu Tangkis, Persatuan Sepak Takraw, Persatuan Tenis Meja, Persatuan Catur Unior. UKM ini mewadahi dan memfasilitasi bakat dan minat mahasiswa dalam bidang olahraga. UKM Koperasi Mahasiswa Padang Bulan. Visinya menjadikan Koperasi Mahasiswa Padang Bulan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang sebagai koperasi yang mandiri, aspiratif, dan menjadi wahana pengembangan usaha serta pengkaderan generasi yang berideologi koperasi. Misinya meningkatkan kesejahteraan anggota, membangun jiwa koperasi dan entrepreneurship, pengembangan sumber anggota, pengkaderan pendidikan dan pelatihan. UKM Komus memiliki 6 departemen, yaitu Departemen Event Organizer, Departemen Studio, Departemen Musik Manajemen, Departemen Multimedia, Departemen Public Creation, Departemen Social Development. UKM Taekwondo Try-In merupakan agenda yang rutin diselenggarakan tiap tahun, yang biasanya diadakan di akhir semester ganjil. Tujuan dari agenda Try-In ini adalah untuk memberikan kesempatan kepada para anggota UKM untuk mengembangkan skillnya. UKM Jepret Klub Fotografi, organisasi intrakampus yang mempunyai visi misi yaitu dapat menjadikan alternatif pilihan bagi mahasiswa yang mempunyai minat dan bakat dalam dunia fotografi. Tetapi di UKM ini juga ada di bidang videografi. Motonya yaitu, "Aku ada untuk mengabdimu, bersamamu, kulihat dunia nyata." UKM Simfoni FM, unit kegiatan mahasiswa yang berada di bawah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Simfoni FM merupakan salah satu radio komunitas yang bergerak di bidang pendidikan dan dakwah. UKM LKP 2M adalah organisasi
yang lahir atas keresahan dan kegelisahan akademik mahasiswa. Pada tahun 1999, Founding Father LKP2M berinisiatif untuk membangun wadah organisasi yang dapat menciptakan lingkungan belajar dan memiliki potensial akademik. UKM Aktivitas Pers Mahasiswa Inovasi merupakan unit kegiatan mahasiswa yang bergerak di bidang jurnalistik. Visinya yaitu memihak kesadaran nurani. Misinya yaitu memaksimali potensi aktivitas akademika melalui kegiatan jurnalistik yang tentunya mendukung visi dari UAPM itu sendiri. Pemateri yang terakhir yaitu M. Hasanuddin Wahid, anggota DPR RI. Apa itu moderasi dalam Islam? Secara etimologi, jalan tengah, posisi tengah, berkeadilan. Secara terminologis, pemahaman praktek keagamaan yang menjunjung tinggi kesetaraan, keberagaman, toleransi dengan berpijak pada prinsip tawazun antara resiko atau logika. Dasar teologis Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 143 dan beberapa hadis dalam Sahih Bukhari. Kenapa moderasi penting di Indonesia? Karakter Islam sebagai agama yang menjunjung tinggi keberadaban Islam dan harmoni inter dan antara pemeluk agama. Historitas Islam di Indonesia. Karakter masyarakat di Indonesia yang lekat dengan kesantunan harmoni. Ideologi bangsa Pancasila dan moto Bhinneka Tunggal Ika. Peran mahasiswa UIN Malang. Mahasiswa harus memerankan diri sebagai agent of change dalam menguatkan dan mendesimisasi agenda moderasi. Mahasiswa harus mengedepankan kepentingan bangsa dan keagamaan yang sesuai dengan prinsip moderasi. Mahasiswa UIN harus cerdas akademik, religius, dan berkebinekaan. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa lagi.